Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pendidik yang semoga terus mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Kita melanjutkan sisi yang ketiga dari perbandingan antara Rasulullah dan pendidikan orang tua pada hari ini. Ya, kita dapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mencela anak-anak kecil, tidak banyak mengeluhkan mereka, ya, tidak pernah menjelek-jelekkan mereka. Kita lihat bagaimana Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Aku pernah menjadi pembantu Rasul, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. La wallahi ma sabbani sabatan qat. Demi Allah, beliau tidak pernah mencela aku. Ya, walaqalali, tidak pernah pula mengatakan kepada diriku uf. Ya, tidak pernah mengatakan uf. Kalimat ringan yang menunjukkan ketidaksenangan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan kepada diriku ketika aku melakukan sesuatu, Rasul nggak pernah mengatakan, kenapa engkau melakukannya? Demikian pula ketika aku tidak melakukan, Rasul pun tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak mengerjakannya? Lihat. Ya, muamalah, interaksi yang luar biasa. 10 tahun, bayangkan, tidak pernah mencela, tidak pernah mengeluhkan, tidak pernah menjelekkan, tidak pernah mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka lihat, pada hari ini para ayah dan para ibu, para guru, betapa sangat banyak ya kita dapati orang tua dan guru yang mencela, menjelekkan anak-anak mereka, mengeluhkan, mempertanyakan. Bahkan bisa jadi dalam satu hari itu lebih dari 10 kali. Ya, dia mencela, menjelekkan anak-anaknya. Ya. Mencaci maki. Ya. Sehingga anak itu tumbuh menjadi pribadi yang minderan, tidak memiliki keberanian. Ya. Kenapa? Takut salah, takut dicela. Sehingga akhirnya anak itu menjadi anak yang pasif. Mau melakukan ini dan itu nggak berani, khawatir nanti disalah-salahin. Juga dampak yang lain apa? Anak itu akhirnya lari dari kedua orang tuanya. Dia membenci gurunya. Nah, ya, sehingga pengarahan, nasihat, ya, itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar terhadap anak. Ya, kenapa? Karena anak udah paham bahwa orang tuanya, bahwa gurunya itu akan banyak mengkritik. Ya, akan banyak mengeluh dan menjelekkan. Ya, sehingga anak itu akhirnya dalam bahasa kita, ngapain dia ngomong gini-gini. Paling nanti aku juga ketika melakukan apa yang dinasihatkan, apa yang diarahkan nanti dicela pula. Masih disalah-salahin lagi juga gitu loh. Ya, maka ini mari kita contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan hal yang perlu diingat Bapak Ibu, para pendidik, tidak setiap kesalahan, kekurangan yang dilakukan oleh anak itu disengaja. Hendaknya kita paham, anak itu dalam masa pertumbuhan, anak masih dalam masa belajar. Sehingga apa? Ya kadang dia mencoba keliru, mencoba gagal, mencoba salah. Hendaknya kita maklumi yang seperti itu. Mestinya apa? Kita dorong ketika anak gagal. Ya, sebagaimana dulu kita apa? Melatih anak-anak kita berjalan. Ketika jatuh kan tidak dimarahi, tapi ditolong, disemangati gitu loh. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keempat, sisi keempat, bahwasanya pendidik yang paling hebat, pendidik pertama dari kalangan umat ini, Rasul SAW itu senantiasa memanggil anak-anak kecil dengan nama yang terbaik yang mereka miliki. Dipanggil dengan kunyahnya. Atau dipanggil dengan julukan, gelar yang disukai oleh anak-anak itu. Ya. Misalnya beliau ketika mau mengajari Ibnu Abbas, beliau tidak mengatakan ya Abdullah, enggak, tapi apa? Ya Ghulam. Ya Ghulam. Panggilan yang menunjukkan apa? Kedekatan, kehangatan dan pemulihan. Ya Ghulam. Kemudian ya ada anak kecil perempuan ketika diberi hadiah baju yang bagus, ya dipanggil ya Ummah Khalid. Ya kan? Adiknya Anas bin Malik ketika sedang bersedih dipanggil Rasul ya Aba Umair, dipanggil dengan kunyahnya. Ya, maka Bapak Ibu fahami bahwa panggilan itu memiliki pengaruh kejiwaan yang sangat besar. Terlebih jika panggilan itu diiringi dengan apa? Kelembutan, kehangatan, kasih sayang. Wah, ini luar biasa. Anak akan merasa diperhatikan, anak merasa dihargai, anak merasakan kasih sayang. Sehingga dia akan perhatian dengan panggilan itu. Ya. Maka mari kita panggil mereka dengan panggilan yang mereka suka. Adapun hari ini banyak sekali orang tua, bahkan guru yang memanggil anak atau muridnya dengan nama-nama yang menjatuhkan. Panggilan pelecehan, penghinaan, perendahan. Ya. Bahkan ada orang tua yang manggil anaknya, ya, wahai sapi, wahai kuda, wahai anak bodoh, wahai orang tolol. Ini semua jelas. Hei, gila kamu. Ya kan? Nah, ini kita harus hati-hati. Ya. Bahkan yang terbaik pada hari ini itu dia panggil anaknya dengan sekedar namanya. Ya. Atau sekedar apa? Kunyahnya. Maksudnya diiringi dengan tadi apa? Perasaan. Ya, diiringi dengan apa namanya? Kelembutan dan seterusnya. Sehingga diharapkan ada kedekatan. Anak akan mendekat kita, dipanggil dia akan datang, diomongi dia akan memperhatikan, diperintah dia akan jalankan. Karena apa? Dia merasa dihargai. Dia diperlakukan dengan baik melalui apa? Panggilan tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.